Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauziah kembali hadir di Tribun Travel Update edisi hari Kamis 10 Maret 2022. Hari ini Tribuners, Mufti akan berbagi informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda. Pastinya informasi tersebut akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Dan inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Di informasi pertama kali ini, kita akan langsung menuju ke Provinsi Sulawesi Utara. Ada Cafe and Resto Brandaweka di Desa Suwan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara. Tempat ini baru saja dibuka, namun sudah viral. Menyajikan makanan mujair ikan mas, ikan tuna, dan ayam, serta ada juga aneka snack, serta kopi yang ditawarkan di sana. Suasananya pun ini nyaman dan berkelas. Bisa untuk sesuatu yang memang mungkin Tribuners ingin berkumpul bersama dengan kerabat bahkan sahabat. Nah, untuk tahu bagaimana lebih lengkap mengenai tempat ini akan disampaikan oleh rekan kami Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan Arthur. Ya, selamat sore Mufti dan Tribuners. Jadi Tribuners di Kabupaten Minahasa Utara muncul lagi salah satu lokasi kuliner yang langsung viral pada munculan pertamanya. Jadi namanya Resto dan Cafe WK Beranda yang berlokasi di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ini lokasinya di strategis di Jalan Manado Bitung dan juga masuk ke jalan menuju Likupang, 1 dari 5 DPSP di Indonesia. Jadi keistimewaan dari rumah makan ini adalah tentu saja kekuatannya ada di masakan, karena di situ ada kuliner khas yang ditawarkan seperti ikan mujair, ikan mas, ada juga ikan tuna dan ayam. Nah, di situ juga ada aneka snack dan juga dijual aneka kopi. Namun daya tarik lainnya yang memberikan nilai plus dari rumah makan itu adalah suasananya sangat nyaman, sangat berkelas, sangat indah. Jadi ini rumah makan dengan penataan bergaya joglo dan juga campuran dengan klasik. Dan di situ juga di semacam masuk ke sana ada 2 nuansa yang bisa kita temui. Jadi ada nuansa rumah kopi yang berada di bagian depannya. Kemudian bagian dalam itu lebih bernuansa formal dan kasual, dan itu cocok untuk bagi anggota keluarga yang makan bersama di sana. Dan kenyamanan lainnya adalah di situ terdapat kolam. Jadi ada 2 kolam dan juga ada semacam gazebo. Jadi bisa makan sambil menikmati pemandangan di sekeliling kolamnya. Sangat indah. Jadi rumah makan ini juga sangat indah jika datang ke sana malam hari, karena di sana full of light, banyak sekali lampu-lampu yang terpasang dari depan, bagian tengah hingga bagian belakangnya. Kemudian di situ juga ada wifi, full music, dan juga kopi yang disajikan berkelas karena dibuat oleh barista khusus. Demikian. Baik Arthur, terima kasih Arthur. Dan Tribuners, dengan ada informasi tambahan untuk Anda dari Cikita Kumentas yang merupakan owner dari Brandaweka. Berikut informasinya. Kalau menu di sini sendiri selain ada paket mujair, ya, kita di sini juga ada paket ikan mas, ya, paket tuna, serta makanan coffee shop juga di sini ada. Jadi kalau mau nongkrong, coffee shop ada, cemilan-cemilan, snack-snack juga ada di sini. Jadi banyak pilihan, makanan berat sampai ringan, kopi juga ada di sini. Jadi kalau kopi ada barista sini? Ada, kita pakai barista. Tadi juga kita baru minum yang kopi Vietnam itu. Ya, ada Vietnam kopi. Luar biasa ini. Jadi Bu, ini selain tentu kan lebih kekuatan utama tentu di kuliner ya. Iya. Tapi untuk apa-apa hal lain yang memberi kenyamanan ke pengunjung yang ditawarkan. Okay. Selain makanan, di sini yang pasti tempat, ya kan? Orang pasti cari tempat yang nyaman. Nyaman selain boleh makan, duduk lama buat nongkrong di sini juga bisa. Jadi kalau untuk makan berat,
bisa untuk nongkrong juga bisa di sini. Baik Tribuners, kali ini kita akan berburu tempat nongkrong yang unik dan asyik di wilayah Bali. Nama tempat ini adalah Paper Hills Kintamani. Paper Hills merupakan salah satu objek wisata kuliner di Bali, tepatnya berada di Kecamatan Kintamani, Bangli, yang baru saja ini viral di berbagai media sosial. Paper Hills ini hadir menawarkan konsep cafe indoor dan juga outdoor dengan menyuguhkan view alam yang menawan. Tempatnya ini juga sangat Instagramable, cukup luas dan pastinya nyaman. Fasilitas yang ditawarkan ini cukup mewadai, apalagi di tempat ini juga didominasi dengan pengunjung dari kaum milenial yang membuat Paper Hills ini menjadi salah satu spot berburu foto Instagramable dengan latar belakang view Gunung Batur dan juga Danau Batur. Keindahan tempat ini juga akan diinformasikan lebih jelasnya oleh Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali. Silakan Arini, laporan Anda. Halo, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners. Jadi, Kintamani memang terkenal akan si pemandangan Gunung Batur dan juga Danau Baturnya yang menawan. Nah, buat Tribuners yang mau berlibur ke Bali memang tidak susah ya untuk mencari kawasan Kintamani Bangli ini, karena memang di sini adalah salah satu spot terbaik berburu wisata di Bali. Nah, untuk mengakses Kintamaninya sendiri, Tribuners bisa mengasah map, dan itu biasanya melalui Ubud dahulu baru ke Kintamani. Untuk Paper Hills-nya sendiri merupakan salah satu kafe yang baru saja dibuka awal Juli 2021 dan itu mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat Bali, tentunya bagi kaum anak muda. Dan di Paper Hills ini sendiri merupakan salah satu kafe di daerah Penelokan Kintamani yang memiliki konsep unik, yaitu kafenya didominasi oleh warna putih dan juga kaca di bagian indoor, sehingga buat foto-foto Instagramable tuh cocok banget. Dan di kawasan outdoornya ini terdapat buah bar yang biasanya memang pengunjung langsung memilih spot duduk di depan bar ini karena memang langsung bisa melihat view Gunung Batur dan juga Danau Batur. Dan untuk diketahui bahwasannya di Paper Hills ini sendiri untuk menu makanannya start dari 15.000 dan untuk minumannya juga start dari 20.000. Dan yang paling unik dan juga paling memiliki ciri khas dari Paper Hills ini adalah croissantnya, yaitu sebuah roti yang memang di sini itu adalah ciri khas dari Paper Hills. Biasanya kalau cafe shop di daerah Kintamani itu terkenal akan kuliner mujer nyat-nyatnya, namun jika di Paper Hills ini terkenal akan pastry-nya yang enak. Demikian Mufti. Baik Arini, terima kasih atas rekomendasi Anda dan selamat bertugas kembali Arini. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, ada tempat nongkrong kembali yang ekonomis di wilayah Lampung. Tempat nongkrong ini bernuansa seperti angkringan. Lokasi ini diketahui bernama Toxic. Tongkrongan asik di Toxic ini bisa menjadi referensi Tribuners yang ingin nongkrong di angkringan santai tapi tetap asyik. Hal yang menarik juga ada di sana, yakni di Toxic ini juga menyediakan dan menghadirkan live music. Bagaimana keasyikan nongkrong di sana akan dijelaskan rekan kami. Ada Husnul Khotimah dari Tribun Lampung. Silahkan Husnul. Halo. Halo, Halo, rekan selamat Husnul. sore Tribuners. Baik, silahkan Husnul. Iya, jadi Tribuners, angkringan Toxic ini adalah salah satu angkringan yang ada di Bandar Lampung dan ini juga bisa menjadi referensi Tribuners jika ingin nongkrong-nongkrong santai, baik sama teman-teman ataupun keluarga, terus juga sama pasangan. Di sini asik banget karena di sini tidak hanya menyediakan tongkrongan, ada makanannya juga, minuman, terus juga di sini ada live musiknya seperti itu yang menjadikan nama ini unik sekali, Toxic, yaitu tongkrongan asik. Nah, selain itu juga di sini makanannya beragam, banyak sekali mulai dari nasi, lalu juga ada beberapa cemilan seperti pisang keju, lalu juga ada bandrek, ada Indomie dan berbagai macam sate-satean seperti itu Tribuners. Dan di sini juga tempatnya sangat bersih. Selain itu juga protokol kesehatannya juga tetap dijaga karena di sini berjarak ya, duduknya juga.
Selain itu di sini juga menyediakan fasilitas live musik. Jadi buat Tribuners yang pecinta live musik gitu kan ya, yang biar nongkrongnya makin asik. Nah, di sini juga menyediakan live musik itu. Dan untuk jam operasionalnya mereka juga sudah mulai buka itu dari habis maghrib, Isya sampai dengan jam 9 malam. Untuk live musiknya itu hanya berhenti di jam 9 malam karena kita juga menaati peraturan, jadi tidak boleh berkerumun dan tidak boleh terlalu malam seperti itu. Baik, Husnul Khotimah. Terima kasih Husnul atas informasi dan juga laporan Anda dan juga rekomendasi Anda pastinya. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Copernicus? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Copernicus? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Copernicus? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Kita menuju ke informasi lain Tribuners. Kali ini kita akan melihat keadaan dari masjid unik berbentuk rumah adat Walewangko di Minahasa Utara. Namanya adalah Masjid Raudhatul Jannah. Bangunan ini berdiri di atas tanah berukuran 20 kali 25 meter. Masjid ini pembangunannya sebenarnya sejak tahun 2011, tapi sempat berhenti selama 11 tahun. Masjid ini diinformasikan bisa menampung sekitar 200 orang. Dan informasi lebih lengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan kami, Fistal Mukuan dari Tribun Manado. Silakan, Fistal. Ya, terima kasih rekan Mufti. Dari hasil kunjungan kami memang di masjid ini berada di lingkungan 6, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, masjid ini berbentuk rumah adat Minahasa atau rumah adat Walewangko, karena di desa ini sendiri, khususnya di Desa Kaima, hampir sebagian besar 90% masyarakat di sini memiliki rumah adat Walewangko, dan memang di Sulawesi Utara sendiri rumah adat ini adalah salah satu rumah yang banyak diminati oleh masyarakat di desa-desa. Nah, dan dari hasil pantauan kami, masjid ini berdiri di luas tanah 20 kali 25 meter bagaimana yang disampaikan Ketua Panitia. Dan memang dari hasil pantauan kami, para tukang masih sementara melakukan pembuatan untuk di bagian bawahnya akan dibuat betonisasi, dan di bagian atasnya di rumah adat ini menurut Ketua Panitia bisa menampung 200 orang. Dan sebenarnya ini masjid ini akan diresmikan secara langsung oleh Menteri Agama, karena sebenarnya Menteri Agama pada bulan Maret ini akan mengunjungi Sulawesi Utara, akan meresmikan beberapa tempat di Sulawesi Utara, sekaligus akan meresmikan rumah adat ini. Namun ada sedikit terkendala dengan Menteri Agama sehingga rumah adat ini belum sempat diresmikan. Dan dari Ketua Panitia sampaikan memang berdirinya rumah adat ini karena toleransi, khususnya di Minahasa Utara, di Desa Kaima ini. Toleransi di sana memang sangat kuat. Meskipun memang untuk pembangunan masjid ini sebenarnya sejak tahun 2011, tapi sempat terkendala karena dari berkas-berkas yang ada di pemerintah kabupaten. Namun untuk sekarang karena berkasnya sudah lengkap, jadi untuk pembangunan sudah dilanjutkan. Dengan begitu, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ketua Panitia, jika Menteri Agama yang datang meresmikan secara langsung masjid ini, Menteri Agama juga akan memberikan salah satu penghargaan kepada Bupati Minahasa Utara, Bapak Jono Ganda, karena telah memberikan izin bangunan dengan masjid ini. Dengan begitu bisa mencontohkan adanya toleransi di desa ini, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, dengan begitu juga masjid ini yang ada di Kaima ini mendapat banyak support dan dukungan dari warga sekitar. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Panitia, saat pembangunan masjid ini memang ada topangan dan dukungan dari agama-agama lainnya, baik agama Kristen dan masyarakat lainnya yang tidak beragama Islam. Mereka saling bahu-membahu untuk pembangunan atau kerja bakti, gotong royong. Mereka semua bersatu untuk membangun masjid ini. Dengan begitu, Ketua Panitia ini berharap agar khususnya para umat Muslim manfaatkanlah masjid ini sebagaimana mestinya dan selalu menciptakan toleransi di sekitar masjid ini. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Fistel dan Tribuners, ada juga informasi tambahan yang sudah wartawan kami lakukan oleh Roni Pateh, Ketua Panitia Pembangunan Masjid. Berikut informasinya untuk Anda. Terima kasih. Jadi masjid ini pembangunannya semangkrak 11 tahun. Oh iya. Dari 2011 sudah ada izin, ada rekomendasi dari Kementerian Agama Minahasa Utara. Tapi kami
masih terbuntur dengan izin mendirikan bangunan waktu itu, karena ada kelengkapan-kelengkapan yang kita harus lengkapi. Jadi tanah ini dari tahun 2009 sudah dibeli ya? Sudah dibeli dan sudah diwakafkan ke umat Desa Kaima dan sudah berbentuk sertifikat. Jadi segala peraturan persyaratan yang sesuai dengan SKB ini sudah terpenuhi semua. Jadi sebelumnya Pak, umat di sini umat dari masjid mana? Kita ini masuk ke Imaman Kergesan. Oh, jadi Kergesan. 3 kampung, Treman, Kaima, Kergesan, 1 masjid di Kergesan, yaitu Masjid Al-Mukhlisin di Kergesan. Itu masjid pertama di 3 desa ini ya? Ya, di Binawerot masjid pertama. Iya. Masjid yang paling tua. Tidak banyak yang tahu jika di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, hingga saat ini berdiri kokoh sebuah masjid yang telah berusia ratusan tahun. Masjid ini memiliki nama Masjid Al-Makmur dan lebih dikenal dengan nama Masjid Bajasem. Terlihat bangunan masjid memiliki arsitektur Jawa tempo dulu. Konstruksi bangunan ini juga terdiri dari kayu beratap tumpang 1 yang ditopang oleh 4 buah sakaguru dari kayu jati. Masjid ini pun diinformasikan berukuran 10 x 10 meter persegi dengan dindingnya yang terbuat dari batu bata kuno. Untuk tahu bagaimana bangunan dari masjid ini akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh rekan kami. Ada Al-Murfi Sofyan dari Tribun Jogja. Sofyan, silakan informasi Anda. Ya, selamat sore rekan Mufti. Dapat saya sampaikan bahwasanya Masjid Majasem atau yang saat ini bernama Masjid Al-Makmur merupakan salah satu masjid yang cukup bersejarah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Masjid ini berada di Dukuh Majasem, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Masjid ini memiliki arsitektur Jawa tempo dulu dengan konstruksi bangunan terdiri dari kayu beratap tumpang 1 yang ditopang oleh 16 tiang yang terbuat dari kayu jati, yang mana 4 diantaranya merupakan tiang sokoguru yang telah berusia ratusan tahun. Diduga berusia ratusan tahun. Masjid ini awalnya memiliki luas 10 x 10 meter persegi dengan dindingnya terbuat dari kayu dan saat ini sudah mengalami renovasi berbahankan batu bata yang berukuran cukup besar. Nah, masjid ini di Kabupaten Klaten juga masuk dalam benda atau situs cagar budaya yang telah tercatat Baik Tribuners, untuk tahu bagaimana bangunan dari masjid ini, kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami Al-Murfi Sofyan dari Tribun Jogja. Silakan Sofyan, laporan Anda. Ya, selamat sore rekan Mufti. Dapat saya sampaikan bahwasanya Masjid Majasem ini saat ini telah berubah nama menjadi Masjid Al-Makmur yang berada di tengah perkampungan di Dukuh Majasem, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, konstruksi dari bangunan masjid ini terbuat dari kayu beratap tumpang 1 yang ditopang oleh 16 tiang yang terbuat dari kayu jati, yang mana 4 diantaranya merupakan tiang utama atau tiang sokoguru yang telah berusia ratusan tahun.
Masjid ini awalnya berdiri di atas tanah seluas 10 kali 10 meter persegi dengan dindingnya awalnya terbuat dari kayu jati juga, dan saat ini telah direnovasi dan terbuat dari batu bata yang berukuran cukup besar. Masjid ini juga masuk dalam benda atau situs cagar budaya yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Klaten. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Sofyan. Terima kasih rekan Sofyan atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali, Sofyan. Baik, Tribuners, penumpang yang tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado kini tak harus harap-harap cemas. Karena hal itu, karena pasal pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini menghentikan screening pemeriksaan antigen bagi penumpang udara di Bandara Samrat. Antigen ini sudah tidak lagi diberlakukan. Aturan tersebut pun mulai diberlakukan pada Kamis 10 Maret 2022. Dan informasi lengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan kami, ada Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Silakan Nando atas informasi Anda. Halo Fernando. Halo rekan Fernando. Ya, halo selamat sore. Baik rekan Fernando, silakan dengan informasi Anda, Nando. Baik, terima kasih. Tribuners, kami sampaikan bahwa mulai hari ini, Kamis, tanggal 10 Maret 2022, layanan pemeriksaan antigen bagi penumpang yang tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado, Provinsi Sulawesi Utara itu sudah ditiadakan. Mulai hari ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Satgas Penanganan COVID-19 meniadakan atau menghentikan pemeriksaan antigen bagi penumpang yang tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado, dan sesuai dengan hasil konfirmasi kami kepada GM Bandara Internasional Samratulangi Manado, memang mulai hari ini pemeriksaan antigen tersebut sudah ditiadakan atas keputusan dari Gubernur Sulawesi Utara. Dan perlu Tribuners ketahui bahwa memang akhir-akhir ini kebijakan pemeriksaan antigen bagi penumpang yang tiba di Provinsi Sulawesi Utara itu mendapat sorotan, bahkan protes dari masyarakat, khususnya bagi pelaku perjalanan udara, penumpang domestik yang tiba di Manado. Mereka mempersoalkan kenapa harus antigen lagi ketika tiba di Manado. Padahal sebelum berangkat dari kota asal, mereka sudah mengikuti prosedur bagi pelaku perjalanan udara, yaitu harus antigen ataupun menjalani PCR test. Nah, menurut mereka, menurut warga, kebijakan tersebut harus antigen di bandara ketika tiba di Manado itu tidak sejalan dengan keputusan pemerintah pusat. Apalagi sejak terhitung mulai 8 Maret kemarin, pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan COVID itu melonggarkan aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN, itu tidak lagi wajib untuk memperlihatkan hasil negatif PCR test atau antigen bagi mereka yang sudah 2 kali vaksinasi COVID atau mereka yang sudah divaksinasi dosis lengkap. Menurut warga itu bertolak belakang dengan semangat pemerintah pusat yang justru sedang melonggarkan aturan bagi pelaku perjalanan dinas. Hanya berselang 2 hari dari kebijakan tersebut dijalankan, pemerintah Provinsi Sulut memutuskan untuk meniadakan pemeriksaan antigen di bandara. Sesuai pantauan kami tadi siang, memang layanan tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi terakhir pemeriksaan antigen itu bagi penumpang yang tiba itu hanya kemarin Rabu tanggal 9 Maret 2022. Perlu Tribuners ketahui, pemeriksaan antigen di Bandara Manado ini memang sudah berlangsung hampir setahun, yaitu berlangsung sejak bulan Juli 2021 tahun lalu, ketika gelombang COVID kedua itu karena adanya virus varian Delta itu melanda di Indonesia, pemerintah Provinsi Sulut memutuskan ada pemeriksaan antigen di bandara. Demikian, rekan Mufti. Baik, Fernando, terima kasih atas informasi Anda dan juga informasi dan juga pengakuan dari Uli Runto yang merupakan penumpang dari pesawat. Berikut informasi untuk Anda. Tentang keputusan pemerintah yang memberlakukan
tidak wajib penerbangan domestik untuk antigen dan PCR, kami sangat mendukung dan berterima kasih. Tetapi kenapa sampai di Manado kami disuruh lagi tes antigen? Itu yang membuat pertanyaan bagi kami. Saya mendapat kejelasan di petugas, katanya ini aturan gubernur. Jadi saya bertanya, yang mana tinggi aturan, gubernur atau Menteri Perhubungan? Luhut Sitompul apa? Luhut Panjaitan. Luhut Panjaitan. Itu yang kami mau pertanyakan. Masalah uang tidak. Tapi itu kan aturan. Sebagai aparat juga, saya juga, mereka aparat kesehatan, saya aparat di Makassar, walaupun orang Manado sebenarnya. Apa beda? Aturan kan satu dari atas meluncur sampai ke pusat, ke daerah. Itu yang saya pertanyakan dan jelas saya sangat tidak respon. Sedangkan kami di Makassar tadi datang, langsung masuk cuma tanya, Bu, berapa kali antigen? Sampai bocor kita, vaksin. Langsung masuk, tidak ada lagi periksa, langsung check in. Di sini kok mau keluar ambil barang disuruh antigen lagi. Apa memang beda aturan atau memang aturan gubernur? Tapi saya kira kalau aturan gubernur lebih tinggi dong. Jakarta, Menteri. Itu kan berlaku memang beberapa hari lalu itu ditegaskan akan diberlakukan. Kemarin saya baca berlaku mulai 4 Maret. Sedangkan saya terbang 9 Maret. Kenapa masih ada antigennya? Tribuners, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno mengunjungi wilayah Pontianak. Kunjungannya ini untuk menghadiri giat kunjungan kerja. Acara tersebut dibuka dengan FGD dan mengangkat tema Bangkit Bersama dalam pengembangan pariwisata di Kalbar. Sandiaga Uno sendiri menyampaikan bahwa kehadirannya di Pontianak ini untuk meninjau kesiapan kebangkitan dari kesiapan ekonomi terutama pada pemulihan di sektor parekraf. Sandiaga juga menyebutkan bahwa mangrove ini menjadi isu yang sangat utama dan juga berkaitan dengan isu keberlanjutan lingkungan. Untuk tahu informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami, Anggita Putri, dari Tribun Pontianak. Silahkan, Anggita, bisa Anda jelaskan bagaimana rangkaian dari kunjungan kerja Menteri Sandiaga Uno ke Kalbar ini? Iya, Mufti. Sebelumnya kunjungan Menteri Sandiaga Uno untuk 2 hari ini dari tanggal 9 sampai tanggal 10 itu merupakan kunjungan kerja pertama setelah Menteri Sandiaga Uno menjabat sebagai Menparekraf. Selain itu, untuk jadwal kunjungan ke Kalimantan Barat itu ada di beberapa titik. Yang pertama itu dibuka dengan melakukan FGD atau Focus Group Discussion bersama Gubernur Kalimantan Barat dengan mengangkat tema bangkit pariwisata di Kalimantan Barat. Selain itu dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke kantor Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saat kunjungan Menteri Sandiaga Uno ke kantor Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, beliau juga sempat melihat langsung hasil karya yang dipajang di Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari pakaian maupun anyaman dan lain sebagainya. Selain itu, kunjungan juga dilanjutkan untuk pergi ke Rumah Radang Pontianak. Seperti diketahui bahwa Rumah Radang itu sendiri merupakan rumah panjang khusus untuk suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di situ juga Mas Menteri Sandiaga Uno menekankan bahwa Kalimantan Barat harus menjadikan Rumah Radang tersebut sebagai tempat wisata yang mengangkat seni dan budaya. Selain itu, bisa menggunakan Rumah Radang tersebut sebagai venue atau tempat-tempat event dan lain sebagainya. Selain itu, kunjungan dilanjutkan ke Rumah Kreatif Pontianak, di mana Rumah Kreatif Pontianak ini dibangun atau hadir di Kalimantan Barat saat pandemi COVID-19. Jadi tentunya Rumah Kreatif Pontianak ini juga memberikan peluang-peluang usaha atau menjadi wadah tempat usaha bagi UMKM yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Pontianak. Selain itu dilanjutkan untuk berkunjung ke desa wisata di sungai yang ada di salah satu desa di Kabupaten Kuburaya, yakni Sungai Kupah.
Itu untuk kunjungan hari pertama. Untuk hari ini dilanjutkan dengan melakukan susur sungai Kapuas dan dilanjutkan mengunjungi Tugu Katulistiwa. Bahkan beliau juga sempat mencicipi jajanan atau kuliner, bahkan kopi khas Pontianak. Dan penutup dilanjutkan tadi siang dengan acara diskusi bersama dengan kabupaten kota kreatif di Gedung Untan. Begitu Mufti. Baik Kak Putri, terima kasih Anggita Putri atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!